Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rija Sukma Agustian, saya mahasiswa STIKEP PPNI Jawa Barat. Kali ini saya akan menampilkan roleplay mengenai gangguan proses pikir waham. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000, waham adalah suatu keyakinan seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan, tetapi dipertahankan dan tidak dapat diubah secara logis. Keyakinan ini berasal dari pemikiran seseorang yang sudah kehilangan kontrol. Adapun faktor predisposisinya yaitu adanya gangguan genetik, gangguan neurobiologis, gangguan neurotransmitter, paparan virus, ataupun psikologi. Sedangkan faktor presipitasinya yaitu adanya proses pengolahan informasi yang berlebihan, mekanisme penghantaran impuls yang abnormal, dan adanya faktor pemicu. Mekanisme coping pada gangguan proses pikir waham yaitu regresi, proyeksi, menarik diri, dan mengingkari. Tipe waham terdiri dari waham kebesaran, waham curiga, agama, somatik, nihilistik, sisi pikir, siar pikir, dan kontrol pikir. Sebelum kita melakukan roleplay, kita harus tahu bagaimana pengkajian pada klien dengan gangguan proses pikir waham. Yang pertama itu dari data subjektif dan data objektif. Data subjektif, kita bisa mengetahui bahwa klien biasanya mengungkapkan sesuatu yang diyakininya, entah itu curiga, agama, ataupun kebesaran, ataupun keadaan yang selalu dikatakan berulang-ulang kali secara berlebihan, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Pada data objektif, biasanya klien nampak tidak mempunyai orang lain, tampak curiga, tampak waspada, lalu klien salah menilai dirinya ataupun lingkungannya secara realistis, dan ekspresi wajah klien nampak seperti tegang dan mudah tersinggung. Dari data tersebut, kita bisa mengetahui bahwa diagnosa yang didapatkan yaitu gangguan proses pikir atau isi pikir waham. Sedangkan tujuan dari intervensi yang akan kita berikan yaitu pertama, klien dapat membina hubungan saling percaya. Kedua, klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki. Ketiga, klien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi. Dan yang keempat, klien dapat berhubungan dengan realitas. Nama saya Rija Sukma Agustian, saya mahasiswa keperawatan STIKEP PPNI Jawa Barat, dan saya seorang perawat di salah satu rumah sakit. Saya seorang ayah dari satu anak. Kali ini saya akan menampilkan roleplay mengenai rencana strategi pelaksanaan tindakan keperawatan 1 gangguan proses pikir waham. Klien saya berjenis kelamin perempuan dan berusia lebih tua. Maka saya akan menggunakan panggilan ibu atau apa yang klien saya sukai. Saya dan klien beragama Islam, maka tidak ada hambatan mengenai nilai-nilai yang kita anut. Kelebihan saya dalam komunikasi ini yaitu saya sudah mempelajari bagaimana teknik komunikasi terapeutik. Saya sudah mempelajari tentang materi waham dan pernah melakukan praktik pada pasien skizofrenia sebelumnya. Adapun kekurangan saya yaitu bila pasien melakukan atau membicarakan di luar dugaan yang tidak terkontrol, saya bisa cemas dan blocking. Namun saya akan berusaha untuk tetap tenang dan akan fokus kembali pada komunikasi yang sudah saya rencanakan. Apabila di tengah komunikasi pasien tidak mau melanjutkan komunikasinya, saya akan coba untuk melakukan tes kembali dan membujuknya. Bila tetap tidak mau, saya akan melakukan kontrak waktu dan tempat selanjutnya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Rija Sukma Agustian. Biasanya dipanggil Riza, Bu. Nah, saya perawat yang jaga pada hari ini ya Bu ya, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Saya yang akan merawat Ibu selama Ibu dirawat di sini dan selama saya jaga. Sekarang saya coba tanya, Ibu namanya siapa ya Bu ya? Waalaikumsalam. Nama saya Tekan Syahrini, masa nggak kenal sama saya? Syahrini, panggilannya Teh Rini. Rini kan panggilannya. Hah, masa apa? Coba Ibu, sekarang lagi ada di mana Bu? Mama saya nggak tahu. Tuh lihat, ini tuh tempat konser Syahrini, tempat bernyanyi. Ini tempat konser. Oh, Ibu berpikir ini tempat konser ya Bu ya? Gimana perasaan Ibu hari ini? Seneng nggak? Hari ini ya aku tuh senang sekali. Pokoknya mah seneng lah bisa bertemu sama kamu.
Sepertinya ibu ini sangat terlihat senang sekali. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol gitu Bu? Mungkin waktunya sekitar 15 menit lah Bu ya. Dan tempatnya ya di sini aja atau di mana Ibu? Senangnya di mana? Gitu ya. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya, soalnya kan harus nyanyi lagi di banyak tempat gitu ya. 15 menit aja ya. Sok atuh mau ngobrolin apa? Oh baik Bu, di sini aja ya. Pokoknya Ibu tenang saja. Apa yang kita obrolkan pada hari ini nanti akan saya rahasiakan Bu, kecuali hanya untuk kesembuhan Ibu. Iya Pak, iya. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan nama saya Bu. Coba Ibu sebutkan kembali. Mas Anang, Pan. Mas Anang kan ya. Ini Mas Anang, ini Syahrini. Lalu kita duet. Loh, bukan Mas Anang Bu. Kalau lupa saya ulang kembali lagi ya. Nama saya Riza Sukma Agustian. Dipanggilnya Rija saja Bu. Bukan Mas Anang ya Bu ya. Nama saya Rija. Nah, sekarang coba Ibu sebutkan kembali nama Ibu dan lagi ada di mana sekarang. Kamu teh nanya terus. Kan udah dibilangin nama saya teh Syahrini. Masa nggak percaya ah? Nanya terus deh, Miss sebel aku mana? Tuh, ini teh di tempat konser Syahrini mau nyanyi. Syahrini. Baik, saya akan lihat data Ibu ya Bu ya. Dari data ini, nama Ibu itu bukan Syahrini Bu, tapi Dewi. Jadi saya akan panggil dengan sebutan Ibu Dewi ya, atau Dewi aja Bu ya. Dan Ibu sekarang bukan di tempat konser ya Bu. Ibu sekarang ada di rumah sakit. Ya. Tahu nggak Bu? Bahkan Ibu Dewi ini atau Dewi ini tuh lebih cantik loh dari Syahrini yang artis itu. Jadi Ibu harus bersyukur dengan nama Ibu sendiri, Ibu Dewi yang begitu cantik. Terserah. Dewi kek Syahrini lah. Kuma kamu kehayangan naon. Baiklah Bu, semoga kita bisa saling mengenal ya Bu ya. Dan saya sangat senang bisa kenal sama Ibu Dewi. Nah, sekarang coba Ibu sebutkan apa yang sebenarnya Ibu butuhkan saat ini. Aku tuh ya sebenarnya ingin punya banyak temen, tapi nggak tahu pada malah menjauh. Apalagi kalau aku lagi nyanyi, suka malah pergi. Aku kan diva ya, harusnya banyak orang di sekeliling aku, tapi ini malah nggak ada. Jadi aku tuh kayak sepi. Oh gitu ya Bu. Coba kalau selain bernyanyi, dulu Ibu hobinya apa atau kegemarannya apa sih yang sering dilakukan sama Ibu? Paling dulu aku tuh sukanya kalau nggak nyanyi tuh senam. Wah, bagus tuh Bu. Coba Ibu bisa tunjukkan nggak? Paling gini ya, saya tunjukin senam. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gitu senam aku, bagus nggak? Wah, Ibu hebat banget. Bagaimana kalau Ibu lebih baik tekuni senam aja Bu? Karena senam kan Ibu udah sangat bagus, udah pintar. Dan itu merupakan sebuah olahraga kan Bu ya? Olahraga kan bagus buat kesehatan. Dan semua orang ingin sehat. Nah, siapa tahu kalau misalnya Ibu sering senam, yang lain juga bisa mengikuti Ibu Bu. Jadi Ibu bisa banyak teman juga. Selain sehat, teman juga banyak Bu. Emang bisa kayak gitu ya, jadi banyak teman gitu? Insya Allah bisa Bu. Sekarang coba Ibu catat dan masukkan dalam jadwal harian Ibu ya. Ya, nanti saya mau tulis deh di buku harian aku. Setelah ini coba Ibu Dewi lakukan latihan senamnya dengan jadwal yang telah Ibu buat tadi ya Bu ya. Iya Pak, iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang hobi dan kemampuan Ibu? Senang sekali. Coba Ibu mesti ingat gak nama saya? Siapa coba? Parijakan.
Nah, benar. Sekarang udah tahu ibu nama saya ya. Sekarang coba ibu sebutkan nama ibu siapa? Syahrini. Dewi. Ya, Dewi. Namanya Dewi. Sekarang aku lagi di rumah sakit. Alhamdulillah, ibu udah sangat pintar. Udah bisa mengingat nama sendiri ya. Semoga kedepannya ibu bisa lebih baik ya. Iya, Pak. Iya. Nah, terasa sudah 15 menit ya Bu ya. Sesuai kontrak waktu di awal tadi, waktunya memang sudah habis. Bagaimana kalau nanti kita lanjutkan perbincangannya besok sekitar jam 10 pagi. Tempatnya bisa di sini atau nanti bisa di taman. Terserah ibu aja nanti sukanya di mana. Di taman aja biar lebih enak, segar gitu suasananya. Jam 10 ya? Oke. Benar Bu, besok saya akan lihat apakah kegiatan sudah dilakukan atau belum. Dan sudahnya saya ucapkan terima kasih ya Bu. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum.